Halo geng, balik lagi di channel Otoprat. Perkenalkan, nama gue Bayu Kurniawan. Gue biasanya ada di belakang kamera, tapi kali ini gue nggak tahu harus ada di depan ini frame. Oke. Di konten kali ini kita akan membahas used car review, yaitu mobil antara kerjasama. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah mobil kerjasama antara Indonesia dan Jepang, yaitu mobilnya adalah Kijang LGX tahun 97 1800 cc bensin. Oke geng, kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang bernama hewan ini, yaitu Kijang LGX tahun 97 1800 cc bensin. Sejarah awalnya, mobil ini dimulai masuk Indonesia pada tahun 1977 sampai dengan 1980 dengan sebutan Kijang Buaya. Kenapa bisa dibilang buaya? Karena dia saat kapnya dibuka seperti buaya mangapnya, dan itu berbasisnya pick up. Generasi kedua itu mulai pada saat tahun 1981 sampai dengan 1986. Nah, Kijang itu bisa disebut dengan Kijang Doyok. Itu juga berbasis pickup, tapi beberapa ada yang memasukkan ke karoseri lalu menjadi mobil penumpang. Dan generasi ketiga pada tahun 1986 sampai dengan 1996. Mobil itu bisa kita sebut dengan mobil Kijang Super. Nah, Kijang Super itu sudah berbasis penumpang dengan bodi yang kotak kasnya itu. Nah, untuk Kijang ini adalah generasi keempat tahun 1997 sampai dengan 2004. Nah, di Kijang ini dia modelnya sudah mulai membulat dan sudah mulai pada tahun itu sudah mulai mewah, hitungannya sudah mulai mewah. Nah, pada generasi selanjutnya yaitu tahun 2004 sampai dengan 2015 yang kita biasa sebut dengan Kijang Innova, merupakan inovasi dari Kijang Kijang ini. Nah, pada tahun 2015 sampai dengan sekarang biasa kita sebut dengan Kijang Innova Reborn, yaitu pembaruan dari seluruh Kijang LGX Kijang kapsul yang pernah ada. Dan varian yang terbarunya yaitu Kijang Innova Reborn Venturer. Oke, untuk bagian sektor mesin, Kijang ini menggunakan mesin 1800 cc dan masih menggunakan karburator. Untuk pengertiannya sendiri ini sudah diubah dengan menggunakan CDI yang awalnya sebenarnya patina, tapi lebih enak menggunakan CDI karena pengertiannya lebih jos. Untuk bagian desainnya, Kijang ini sudah mulai bentuknya tidak kotak kayak sebelumnya ya. Jadi bentuknya sudah mulai melengkung-melengkung, terlihat mewah. Dan di sini ada lampu yang lampu emang harusnya tuh gini, kaca gitu, enak gitu kan. Terus di sini dia harusnya biasanya kan kuning, di sini lampunya yang di kuning, jadi ini udah diganti. Oke, kita lanjut ke grill ya. Grillnya ini udah terlihat mewah sekali, bukan kayak generasi sebelumnya yang masih besi, ini udah bahan plastik. Terus ini ada aksen chrome-nya yang kelihatan seperti mewah gitu. Oke, untuk bagian lampunya yang di bawah ini ada tambahan DRL ya, supaya karena apa? Menurut saya tuh kalau misalnya dia di sini kayak kurang fog lamp banget gitu. Jadi makanya nih lebih mewah gitu. Kijang ini dimensinya dia panjangnya 4 meter, lebarnya 1,6 meter dan tingginya 1,7. Oke, kita mulai bahas desainnya. Desainnya dari sini nih. Dari ban ya. Ban ini dia menggunakan pelek standar, dan terus untuk profilnya yaitu 197/70 ring 14. Dia masih menggunakan standar, dan suspensinya sudah menggunakan shockbreaker. Untuk spion sendiri, spion masih standar, belum retract dan belum bisa di adjustment. Di sini ada aksen chrome. Nah, ini agak gimana ya? Di sini ada aksen chrome yang full, tapi yang di sini malah enggak. Oke, kita lanjut ke kaca film. Kaca film ini menggunakan 3M Auto Film. 3M Auto Film ini terkenal dengan bagus menangkal panasnya. Untuk desainnya, di sini sudah menggunakan talang air yang sampai sini. Di belakangnya nggak ada, cuman sini sama sini. Terus untuk bagian suspensi belakang dia menggunakan suspensi per daun ya, yang terkenal kalau buat bawa barang tuh sangat-sangat enak gitu. Jadi nggak terlalu bumping banget kalau bawa. Dan di belakang ini profil bannya sama di depan 195/70
R14. Untuk bagian desain belakang sendiri, di sini dia sudah menggunakan spoiler. Spoiler ini tambahan. Kebetulan tambahan. Sebenarnya dia nggak ada spoilernya, tapi ini beli aftermarket. Terus di sini ada tutupnya, ini ada chrome-nya, kelihatan lebih mewah. Terus di sini ada logo Kijang, di sini ada LGX. Dan untuk lampunya sendiri, dia harusnya kuning sininya, geng. Tapi ini udah diganti dan lampunya yang dibikin kuning. Nah, untuk bagian bempernya sendiri, ini udah banyak denden, udah banyak luka-luka ya. Dia belum ada sensor parkir ataupun kamera mundur. Oke, untuk bagian belakang, kita buka dulu bagasinya. Ya, nggak kayak model mobil-mobil Xenia gitu yang harus di depan. Dari belakang bisa, dan berat banget. Nah, banyak ternyata barangnya. Jadi, kalau posisi ini bangku yang belakangnya dipakai, dia ini paling muat koper 2 lah yang medium. Nah, kalau misalnya ditutup, cara tutupnya tinggal tarik. Oh iya, sebelah sini. Ini dibuka dulu ya. Ini ada locknya, ini dibuka dulu. Terus ini kalian tarik. Kalian tarik, ini kalian angkat. Nah, di sini juga nih. Luas banget. Kalian bisa tiduran di sini, terus juga bisa muat koper 4 mungkin. Kalau yang large juga bisa, banyak. Dan cocok banget buat bawa barang karena ini menggunakan suspensi daun. Nah, disitulah. Ini cukup kopong. Jadi kalau naruh barang tuh, kalau buat mudik-mudik, pas banget taruh barang di bawah bangkunya gitu, enak. Jadi dia untuk bagasinya tuh luas banget dan cocok buat bawa barang. Oke, geng, kita masuk di bagian interior ya. Di bagian interior ini terlihat banget standar. Sama-sama generasi sebelumnya, dia masih kotak, bentuknya kayak kotak. Tapi bedanya di sini tuh nggak kotak-kotak banget ya. Dia masih ada lengkung-lengkungannya. Terus ini juga hard touch ya, nggak empuk kayak pada mobil-mobil kayak sekarang. Terus di sini juga palangnya masih 2, setir palang 2, dan ini juga masih analog semua. Di sini ada RPM, ada kilometer, ada indikator bensin dan ada indikator mesin. Nah, untuk bagian sun visor, dia udah ada sun visor, tapi di sini belum ada yang namanya kaca yang buat biasa ibu-ibu apa mak-mak dandan ya. Di sini ada kaca belakang. Di sini head unit sudah menggunakan double din. Nah, terus di sini ada masker lagi COVID. Di sini ada penyimpanan, di sini juga ada penyimpanan yang gede. Mobil ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan 1 mundur. Oke. Terus kita lihat dari ini. Kalau dari elektriknya sendiri, ini sudah menggunakan window electrical, jadi dia nggak usah gitu capek ya kan. Ini keempat-empatnya sudah bukan auto ya, keempat-empatnya sudah elektrik tapi belum auto hanya khusus di bagian supir. Terus ini lupa, di sini ada jam, di sini ada hazard, di sini ada wiper belakang, di sini ada pemantik yang masih bisa digunakan sampai sekarang. Terus di setirnya sendiri ya kayak biasa, ini ada wiper, ini ada lampu sen, lampu, di sini ada lampu fog lamp. Terus di sini ada tweeter untuk bagian soundnya ya. Di sini ada tweeter 4. 2 di kanan di kiri dan di pintu kanan dan kiri, dan speakernya di kanan di kiri sama di belakang, dan sudah menggunakan subwoofer yang cukup untuk Kijang tahun 97 yang bikin telinga kita jadi dimanja. Untuk di bagian sini juga dia ada pengaturan AC ya, ada low, high, dan ada temperaturnya juga. Dia mobil ini udah pakai AC jadi nyaman banget. Terus buat kalian yang perokok, asbak bro, kalian buang. Di sini ada penyimpanan. Dia kalau misalnya kenceng pasti bunyi treng gitu kan, kayak ada besinya gitu. Kalau kendor juga sama. Kadang kalau kita bawa ngebut juga bunyi gitu. Nah, malu mobil tua. Dan di bagian door trim ini udah soft touch bro, udah enak banget. Dia bahannya kulit sintetik, enak. Jadi kita manja banget kalau begini. Cuman kadang kalau kelamaan pasti keringetan. Sini kalian pasti keringetan. Dan untuk joknya sudah menggunakan bahan kain sintetik juga. Dia nggak ada, dia bukan cover ya, tapi ini udah bener-bener fix ada di joknya. Untuk bagian kenyamanan, di sini bangkunya udah ada slide ya, slide maju depan, sama udah reclining. Jadi kita bisa adjustment tempat duduk kita senyaman mungkin.
Di bagian safety di sini udah ada seat belt 3 titik yang membuat kalian lebih safety, terutama ya karena biasanya juga 2 titik ataupun 3 titik tapi tidak otomatis seperti ini, enggak. Nah, gitu. Nah, untuk bagian penyimpanan sendiri di sini tidak terlalu gede ya. Kalau kita mau punya minuman itu agak susah. Jadi ini biasanya ya untuk dokumen biasa gitu. Oke, untuk di bagian setirnya di sini dia belum teleskopik ataupun apa sih itu lagi, lupa gua. Oke, untuk bagian setirnya dia belum teleskopik ataupun tilt, dia masih fix, jadi nggak bisa di adjustment. Oke geng, kita masuk di row kedua ya. Nah, di row kedua ini di sini juga pakai bahan soft touch ya. Dia juga pakai bahan kulit sintetik, enak. Terus di sini juga ada electric mirrornya. Terus di sini nggak ada penyimpanan ya, cuma ada speaker. Terus sofa. Terus bagian kursi belakang, kursi row kedua ini dia menggunakan bahan sama, bahan kulit sintetik juga. Di sini dia mewahnya gini. Nah, ada armrestnya, jadi kelihatannya enak gitu, enak banget, kayak bos tebu gitu kan. Di belakang tahun 97. Nah, terus untuk row kedua ini dia nggak ada seat beltnya ya. Dia belum ada seat belt, jadi untuk safety-nya juga begitu kurang. Terus untuk ini jarak antara dengkul sampai dengan bangku ke depan ini duduk saya ya, posisi duduk saya ini dia masih jauh, kepala gue masih jauh. Di sini ada double blower yang kisi-kisinya ada 6. Ini enak banget, sejuk pasti. Terus di atas juga ada handle tangan. Di sini ada lampu. Untuk row kedua ini dia juga ada headrestnya, jadi wah enak banget sih, udah bos tebu beneran gitu tahun 97. Oke, untuk cara kita untuk masuk ke row ketiga ya, ini harus diangkat. Nah, kita udah turun, ini tinggal diangkat. Semudah itu. Walaupun sekarang ada lebih mudah, cuma sekali buka juga bisa semuanya, tapi namanya mobil 97, kita bisa apa? Oke, kita masuk ke row ketiga. Nah, di row ketiga ini nyaman ya, buat saya termasuk nyaman. Terus ini juga udah ada headrestnya, jadi enak banget. Di belakang pandangan juga luas. Untuk jarak antara kaki dari sini, untuk jarak antara kaki masih jauh banget. Kepala juga nggak begitu sempit. Nah, di bagian belakang ini bedanya gini, dia ini kosong, jadi kita tuh kalau lama mungkin merasain pegel juga. Kosong. Terus di sini fitur keamanannya juga seat belt belum ada sama. Nah, pada tahun 97 itu kaca itu sebenarnya belum fix gitu. Ini bisa, masih bisa dibuka cuy, masih syahdu banget. Apalagi kalau kalian mudik, zaman dulu itu mudik sering banget nih dibuka nih, AC-nya udah mati. Oke, kita tutup lagi. Terus di sini nggak ada blower AC ya, blower AC hanya di tengah. Oke geng, kali ini kita akan coba test drive. Kita mulai dari startup dulu ya. Mantap, CDI. Oke, kita mulai. Untuk angkatan pertamanya enak banget ya, dia langsung tes gitu, jalan. Nah, nyaman, suspensinya juga enak. Kita coba tikungan. Oke, nggak limbung ya, enak banget. Mantep. Nah, mobil ini dibekali mesin 1800 cc ya, yang tenaganya tuh powerful banget. Terus tambah transmisi 5 percepatan, jadi kalau kita coba ngebut langsung narik cuy. Tenaganya Kijang tidak pernah salah bung, nggak salah tenaga. Handlingnya juga enak. Mantap. Jadi dia nggak limbung ya. Gue juga heran sih, kenapa Kijang itu yang suspensi masih per daun dia nggak limbung, ataukah lebih keras jadinya nggak limbung. Beda banget kalau kita bawa mobil-mobil yang pada umumnya kalau yang nggak pakai per daun tuh pasti agak buang gitu loh kalau kita belok. Dengan ini tuh kayak nyaman, keker, Kijang banget lah pokoknya, enak banget. Untuk harga range 60 sampai 65 juta. Dia untuk rem depan dia menggunakan rem cakram. Nah, untuk di bagian belakang dia menggunakan tromol.
Jadi ya untuk tahun 97 oke lah. Sama kok mobil-mobil sekarang juga banyak banget yang masih menggunakan depan cakram belakang tromol. Cuman mobil-mobil yang kastanya tinggi aja depan belakang cakram gitu. Ini tarikannya enak. Terus untuk pengeremnya sendiri, syahdu. Dia nggak langsung gigit ngek, walaupun di sini belum ada ABS, ya kan, sistem pengeremannya belum yang safety pada umumnya, tapi untuk remnya sendiri enak banget. Nggak berhenti, asal berhenti syukur nggak. Enak banget ya. Ini juga Asia Kijang ya, nggak tahu kenapa tapi setirnya tuh pasti ada covernya gitu loh, kayak travel balap gitu. Enak gitu kan. Terus dipakainya juga syahdu sambil begini ya kan, udah kayak supir travel balap. Kalau di belakang kita kayak juragan tebu, kalau di sini kita kayak supir travel balap. Mantap. Oke, geng, untuk range harga Kijang tahun 97 ini di angka 60 sampai 65 jutaan. Murah banget dan nyaman. Dan untuk pajaknya sendiri, pajaknya hanya 1.214.000. Oke. Jadi buat kalian yang punya budget antara 60 sampai 65 juta, mungkin ini cocok untuk kalian, untuk bawa keluarga kalian kemanapun. Untuk anak muda kuliah juga pas banget. Oke guys, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya kalau bagusnya mobil ini harganya range murah, dan untuk zaman pandemi sekarang ini cocok banget buat bawa keluarga kalian mudik, bawa kalian jalan-jalan atau kemanapun. Cocok banget, muat banyak, muat penuh. Nah, untuk minusnya sendiri, mesin ini masih menggunakan karburator. Terus juga bensinnya iya lumayan lah jadi sahabat Pertamina. Terus lebihnya menurut saya tuh enak banget kalau buat kalian mau bawa barang, udah paling mantap deh. Mungkin itu aja, sekian review dari saya, Bayu Kurniawan, yang biasanya ada di belakang kamera, tapi nggak tahu kenapa saya ada di infresh. Jadi mungkin itu aja kesimpulan dari saya, geng. Jangan lupa subscribe, like, komen kalau mau masih saran, karena saran Anda membangun channel saya lebih up to the up lagi. Mungkin itu saya, salam otomotif is pride.